Muncul dari kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, perangainya jahat dan mempunyai banyak pendukung di kalangannya. Laki-laki itu seperti Abu Zam'ah. Kemudian beliau juga menyebut tentang wanita. Beliau bersabda, mengapa seorang dari kalian sengaja memukul istrinya sebagaimana dia memukul seorang budak, tetapi pada malam harinya dia menggaulinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari Muslim, Lu'lu' wal Marjan jilid 3, masih pada kitab bunga, saya ulangi, kitab surga, sifat, nikmat dan penghuninya, bab penghuni surga dan penghuni neraka, hadis 1813. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, di antara kedua bahu seorang kafir lebarnya sejauh perjalanan 3 hari dengan kendaraan yang sangat cepat. Saya ulangi, Nabi SAW beliau bersabda, di antara kedua bahu seorang kafir lebarnya sejauh perjalanan 3 hari dengan kendaraan yang sangat cepat. Hadis riwayat Bukhari 81, Kitabul Riqaq 51, bab sifat surga dan neraka. Ini adalah bahasa-bahasa akhirat, bahasa surga dan bahasa neraka, bahwa di antara dua bahu orang kafir itu sangat jauh sehingga sukar, ya, ada kesukaran dalam hal mengatasinya segala sesuatu yang terjadi di antaranya. Hadis 1814. Hadis Harisah bin Wahab Al-Huzai. Hadis Harisah bin Wahab Al-Huzai radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan mengenai penghuni surga, yaitu setiap orang lemah dan merendah hati, dan seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Lalu maukah kalian aku beritahukan mengenai penghuni neraka, yaitu setiap orang yang beringas, membela kebatilan, kasar dan sombong. Hadis riwayat Bukhari 65, Kitab Tafsir 68, surat Nun wal Qalam, bab yang kaku kasar selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Di sini kita jelaskan siapa kita kelak, maunya di mana dan maunya di mana. Hendak di neraka berlakulah sombong, beringas dan kasar. Hendak di surga jadilah orang yang rendah hati, lemah lembut, dan bersumpah atas nama, selalu bersumpah atas nama dengan Allah, dan Allah akan selalu mengabulkan, mempermudah sumpahnya itu. Hadis 1815. Hadis Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia telah mendengar Nabi SAW menyampaikan khutbah, lalu menyebut unta yang terluka dan orang yang melukainya, maksudnya dari kaum Samud. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Quran surat Asy-Syams ayat 12. Muncul dari kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, perangainya. Muncul dari kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, perangainya jahat dan mempunyai banyak pendukung di kalangannya. Laki-laki itu seperti Abu Zam'ah. Kemudian beliau juga menyebut tentang wanita. Beliau bersabda, mengapa seorang dari kalian sengaja memukul istrinya sebagaimana dia memukul seorang budak, tetapi pada malam harinya dia menggaulinya. Beliau kemudian memberi nasihat kepada mereka terhadap kebiasaan tertawa lantaran kentut. Setelah itu beliau bersabda, mengapa salah seorang dari kalian tertawa terhadap apa yang dia lakukan? Hadis riwayat Bukhari 65, Kitab Tafsir 915, surat Asy-Syams 1, bab telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail. Ya, inilah kadang-kadang hal yang lucu-lucu kita permainkan, kita bergampang-gampang terhadap itu, kita lepas keseriusan kita,
mentertawakan kentut seperti itu, ini terjadi dan sering terjadi di antara perkawanan orang yang bercanda dengan hal-hal yang tidak baik. Lanjut, hadis 1816, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku melihat Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai menarik punggungnya ke neraka, dan dia dahulu adalah orang yang pertama membuat aturan, menelantarkan dan membebaskan unta dari pemiliknya untuk berhala atau saibah." Ya, jadi ada orang seperti bukan nazar ya, seperti janji kalau dia lolos dari penyakitnya, dia akan menyerahkan untanya gitu. Seperti itu. Ini adalah di sini dikatakan bahwa membuat aturan, menelantarkan dan membebaskan unta dari pemiliknya untuk berhala, semacam korbanan karena dia terbebas dari satu keadaan, dan ini dilarang. Masuk pada bab hancurnya dunia dan berkumpul di mahsyar pada hari kiamat. Hancurnya dunia dan berkumpul di mahsyar pada hari kiamat, hadis 1817. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Kalian dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat dan belum dihitan." Aisyah radhiyallahu anha menyela, "Wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan satu sama lain bisa melihat auratnya." Nabi menjawab, "Kejadian ketika itu lebih dahsyat sehingga memalingkan mereka dari keinginan seperti itu." Hadis riwayat Bukhari 81, Kitabul Riqaq 45, bab bagaimana dihimpunnya kembali. Ya, ini satu kejadian bahwa kita sangat tergoda oleh hal-hal yang seksual. Nanti di padang mahsyar kita sudah lupa sama sekali karena derita yang kita alami. Kita lagi tidak memandang lagi bahwa seorang auratnya akan menarik seperti itu. Itu maksud hadis ini. Tidak lagi peduli dengan keadaan kita. Hadis 1818, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW berkhutbah di tengah-tengah kami seraya bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang dan belum dihitan." Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 104 yang artinya sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Lalu orang yang kali pertama diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Lalu akan dihadapkan serombongan dari umatku, mendadak mereka dihalau dari arah kiri. Lalu aku katakan, itu sahabatku, itu sahabatku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dikerjakan mereka sepeninggal kamu. Aku katakan sebagaimana ucapan hamba yang soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 117-118. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku hingga firman-Nya, engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Lalu diberitahukan bahwa mereka telah murtad kembali ke belakang atau kufur. Hadis riwayat Bukhari 81, Kitabul Riqaq 45, bab bagaimana dihimpun kembali. Ya, Rasulullah berusaha untuk memanggil umatnya untuk mendekat kepadanya, akan tapi Allah menahannya dengan mengatakan bahwa setelah engkau tiada, mereka kembali ke kemurtadan, kekufuran. Seperti itu, itulah yang terjadi sesuai dengan surat Al-Anbiya dan surat Al-Maidah tadi. Hadis 1819. Hadis 1819, hadis terakhir untuk pagi hari ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Dari Nabi SAW beliau bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan harap dan takut. 2 orang di atas 1 unta, 3 orang di atas 1 unta, 4 orang di atas 1 unta, dan 10 orang di atas 1 unta. Lalu sisa mereka dihalau oleh api siang malam bersama mereka dimanapun mereka berada. Pagi dan sore juga bersama mereka. Saya ulangi, Nabi SAW beliau bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan harap dan takut. 2 orang di atas 1 onta, 3 orang di atas 1 onta, 4 orang di atas 1 unta, dan 10 orang di atas 1 unta. Lalu sisa mereka dihalau oleh api siang malam bersama mereka dimanapun mereka berada. Pagi dan sore juga bersama mereka. Hadis riwayat Bukhari 81, Kitabul Riqaq 45, bab bagaimana dihimpun kembali. Itulah kita menyangka bahwa nanti walau bisawab, menyangka bahwa di atas onta adalah keselamatan dari diburunya api, diburunya siksaan, sehingga berebut 1 onta 2 orang, 1 onta 3 orang, 4 orang, sampai dengan 10 orang untuk menghindari giringan atau kawalan berlindung di balik onta tersebut dan tidak bisa kita atasi. Itu maksud dari hadis ini. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar dan kita dapat lakukan suruhan-suruhan Rasulullah ini dengan mudah. Insya Allah mendapatkan pula sahabat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa qina asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.